Hola, salam Jastok. Kita sekarang bahas transfer atau rumors transfer karena belum banyak real transfer. Ya paling Vieira udah masuk ke Arsenal. Ya, gue nggak ada komentar sama sekali karena gue nggak tahu dia main seperti apa. Kalau dibilang dia ke kreatif midfielder dari Portugal, ya semoga kayak Bruno Fernandes, everybody happy. Kalau seandainya dia seperti itu. Tapi bodinya udah kayak Bruno Fernandes ya, cungkring kecil. Cungkring itu dalam arti untuk pemain bola di sana ya. Jadi kita lihat aja seperti apa si Vieira ini. Terus kita ke yang bikin gue agak kaget itu Ronaldo. Jadi Ronaldo mendadak banyak berita, satu media, dua media, tiga media, bahkan media Belanda yang gue percaya itu juga membahas, tapi tidak membahas gosipnya bahwa Ronaldo mengatakan, gosipnya kan Ronaldo mengatakan ya ini alasannya MU nggak melakukan banyak transfer sehingga dia nggak mau keluar, dia mau main Champions League. Terus MU nggak akan menang Champions League dengan tim ini. Terus ya kayak gitu gitulah. Tapi di media Belanda itu disebut ya ini agak aneh karena di awal musim, pada saat awal masuknya Ten Hag, dia sudah bicara dengan Ronaldo dan dua-dua itu sepakat untuk stay. Jadi gue tidak tahu apakah ini gosip bahwa media nggak ada kerjaan atau benar karena gosip lain, ya namanya juga berandai-andai ya, adalah si Ronaldo ini diincar oleh Munchen untuk menggantikan Lewandowski. Apakah itu make sense? Ya kalau dibilang itu masuk akal juga karena Ronaldo ya kalau gue bilang jangan lihat usianya karena ini pemain extraordinary. Dia itu latihan jauh lebih dahsyat latihannya daripada average pemain bola. Dan juga ya kalau cedera nggak terlalu lama-lama amat dan terbukti masih on fire, apalagi di Munchen. Seandainya dia jadi ke Munchen itu dikelilingin oleh pemain yang bagus. Jadi untuk gue ya bisa aja seperti yang gue bilang, pada saat satu transfer besar terjadilah karusel ini mulai berjalan, transfer. Nah salah satu yang juga bikin agak lucu kalau kita bicara masalah Lewandowski dan lain-lain, itu si Salihamidzic itu salah satu direktur di Munchen bahas soal Gnabry. Jadi Gnabry ini kontraknya tahun depan habis, terus belum diperpanjang. Kalau nggak sekarang, kalau dia nggak mau perpanjang sekarang jual. Nah dia di situ bilang, di interview dia bilang bahwa ya kita kalau dengan pemain yang nggak begitu nggak puas di Juve, kita akan jual, atau kita kasarnya kita akan mencari solusi. Apa yang terbaik buat pemain dan buat kita. Dan kita nggak mau menahan pemain yang nggak puas lah, kasarnya begitu. Nah sementara dia dengan Lewandowski udah jelas-jelas mengutarakan di media bahwa dia tidak puas, dia mau pergi. Gnabry tidak pernah melakukan itu. Tapi dengan Lewandowski dia bilang enggak, gue tetap expect dia tanggal 12 Juli latihan di Munchen dan dia masih 100% sama kita walaupun kontrak tinggal setahun. Ini yang bikin gue agak aneh. Kayak apa ya? Munchen itu terkenal sebagai klub gentleman lah. Klub gentleman, klub besar. Semua pemain mau ke Munchen. Tapi harusnya sikap Munchen seperti itu dipertahankan pada saat pemain mau pindah. Dan itu dilakukan terhadap Gnabry, tapi tidak dilakukan terhadap Lewandowski. Dan ini agak aneh. Apakah ini bagian dari cyber untuk menaikkan harganya Lewandowski? Bisa juga.
Hanya kalau lu, dan itu bukan Munchen, bukan Salihamidzic saja ya, itu juga semua direktur termasuk presidennya lah mengatakan bahwa Lewandowski nggak akan kemana-mana. Nah ini pasti berlanjut. Nah, agak aneh karena Barca sudah memberikan penawaran kedua terhadap Lewandowski. Sekarang 35 kalau nggak salah, atau 40, I don't know lah. Katanya si Munchen mau lu gila 50 juta. Sebenarnya kalau ditanya worth it ya, gue bilang worth it karena striker sekelas Lewandowski ini nggak banyak. Dan di usia 32 dia masih bisa 3-4 tahun, oke? Karena dia striker, bukan seorang winger. Contoh, bukan seorang midfielder, itu beda cerita ya. Jadi kita tunggu aja apakah Ronaldo bener cabut. Kalau dia bener cabut, kalau dia bener cabut, seandainya Ronaldo mau pindah, dia nggak akan ditahan oleh Erik ten Hag. Nggak ada satu pemain yang nggak puas akan ditahan oleh Erik ten Hag. Dan kemungkinan dia ke Munchen, Lewandowski udah pasti ke ke Barca. Karena itu hanya satu-satunya klub yang diinginkan oleh Lewandowski. Kita ke kita ke Juve. Juve ini kena PHP seperti AC Milan. Sebenarnya bukan karena klubnya ya, tapi murni karena keuangan. Ya, keuangan di klub Serie A ini benar-benar jelek banget. Dan Juve salah satu klub yang punya duit, tapi mereka sudah keluar 70 juta untuk Vlahovic, jadi nggak bisa keluar banyak lagi. Nah, Juve ini kan incer Di Maria. Ternyata Di Maria itu nggak kasih kabar, dan dikasih deadline sama Juve, tetap nggak kasih kabar. Artinya Juve udah melupakan Di Maria. Di Maria aja nolak, pemain nomor 34. Dan dengan hadirnya Paul Pogba, bukan hampir pasti ya, Pogba pasti ke Juve. Cuman yang gue pengen tahu adalah dia digaji berapa kalau dia 15 juta dari 350 ribu ya, jadi 1,4 sebulan, setahun itu 16,8 ditolak. 300 ribu seminggu, 350 ribu euro seminggu ditolak. Gue pengen tahu dia dibayar berapa sama Juve. Gue yakin di bawah itu, bahkan setengahnya. Tapi ya udah, kita lihat apakah Pogba cocok di Juve. Ya sangat cocok. Apakah membantu? Sangat membantu. Jadi Juve akan lebih punya peluang besar untuk melawan Milan dan Inter Milan daripada sekarang, oke? Hanya kembali lagi yang gue sudah berkali-kali katakan, lini tengahnya Juve itu jelek. Dan ternyata dari berita yang gue baca, Juve memang mau jual lini tengahnya, oke? Lini tengahnya itu yang dimaksud adalah Rabiot, Arthur, Ramsey, McKennie, dan Zakaria. Nah, kedua pemain ini agak aneh. Zakaria ini kan baru aja dibeli. Jadi Zakaria sama McKennie itu bisa dijual kalau ada yang minat dengan harga bagus. Sementara Arthur dan Ramsey nggak laku. Nah, oke, jelas nggak laku. Tapi mau gimana lagi? Tetap akan dijual mungkin dengan harga murah. Dan yang laku, yang masih bisa menghasilkan duit, itu Rabiot. Karena Rabiot agak keteteran. Dia merasa mungkin posisinya akan hilang kalau Pogba datang. Jadi untuk gue masuk akal Rabiot mau pergi. Oke, itu tentang Juve. Terus siapa yang ingin diincar oleh Ajax pada saat Haller udah dijual ke Dortmund 30 juta? Ajax mengincar Brobbey dan Zirkzee. Zirkzee ini punyanya Munchen, harganya murah-murah. Nah, kita lihat ini kalau entah Brobbey entah Ajax. Brobbey itu punya Ajax, tahun lalu dijual Red Bull, setengah tahun dia nggak betah, mau balik lagi. Sehebat apa Ajax dengan pelatih baru bisa memoles dua pemain ini? Kita lihat.
Sementara itu, Fabio Paratici dari Spurs ingin membuat Spurs menjadi tim Itali, oke? Yang diincar hanya pemain Itali. Nah, dia sekarang incar Zaniolo. Zaniolo adalah pemain kaptennya mungkin ya, kalau nggak salah, pemain terbaik di AS Roma. Tapi ya, setelah Perisic dari Itali, terus Kulusevski dan Bentancur, sekarang mereka incar Zaniolo. Ya nggak tahu, bisa aja Zaniolo datang, cuman apa namanya ya, apakah Zaniolo bisa membawa atau mengangkat si Spurs ke level berikutnya, gue sih nggak yakin. Terus Newcastle, ini salah satu klub yang gue pantau, Newcastle. Kenapa? Karena Newcastle ini kan duitnya banyak. Lihat apakah mereka mau membeli pemain yang besar seperti yang banyak orang harapkan. Jawabannya seperti yang gue sudah bilang juga, tidak musim ini. Jadi mereka beli Nick Pope, kipernya Burnley, hanya dengan 10 juta. Dan mereka membeli Matt Target dari Aston Villa, bek kiri, yang sebelumnya setahun di loan. Oke. Oh ya, terakhir De Ligt diincar oleh Chelsea, dan De Ligt minat juga untuk keluar. Cuman harga yang dipatok oleh Juve 100 juta, udah gila. Males gue, udah tim-tim yang gak jelas ini udah males lah. Ya, De Ligt itu untuk gue sih paling 50-60, max 70. Luis Suarez ditawarkan ke Barca dan ditawarin untuk kembali ke Barca, tapi Luis Suarez nggak mau, karena dia nggak mau di belakang, dia nggak mau jadi cadangan terus, dia tetap mau jadi pemain inti, dan dia bisa ke Sevilla, Villarreal atau River Plate. Ya, Luis Suarez ini belum habis juga ya. Oke, yang benar-benar terakhir itu Neymar. Digosipin kesana kesini, ditawarin Barsanya nggak mau dan lain-lain. Akhirnya dia kesel, dia keluarkan statement di Instagram dia bahwa itu hoax semua, gue tetap stay di PSG. Kita lihat apakah dia stay di PSG. Kemungkinan besar iya, bukan karena dia terlalu hebat atau nggak bisa di PSG nggak bisa bermain tanpa Neymar, bukan karena itu, murni karena gajinya kegedean. Apalagi dia punya klausul yang katanya 1 Juli ini itu otomatis kalau belum dijual kan diperpanjang sampai 2027. Nah, good luck aja PSG. Thanks for watching.